ini kan ya, itu saya nggak bisa jawab, Bu. Saya hanya bisa kasih tips untuk orang tua yang super sibuk, yang sibuk pulangnya jam 8 malam sampai dan sebagainya, baca buku Cal Newport. 5 bukunya beliau, Digital Minimalism, dia ajarin gimana caranya kerja supaya digitalnya sedikit. Pulang dari rumah udah nggak touch apapun tentang screen. 100% untuk istri, suami, dan anak-anak. Cal Newport, ada 5 buku. Baca Digital Minimalism, Slow Productivity, gimana dalam hidup ini slow itu justru kita menang. Dan ada World Without Email, terus ada 2 lagi. Bukunya yang tidak masuk Indonesia, bukunya yang udah 10 tahun lebih, itu kalau anak SMA dan anak kuliah kalian baca, saya jamin mereka pasti dapat beasiswa. Cal Newport 15 tahun hanya fokus ke satu, menjadikan manusia seperti manusia. Jadi untuk parents yang sibuk, saya hanya bisa kasih tips yang itu. Untuk Mbak yang pegang HP dan sebagainya, kasih dia uang lebih kalau satu hari you nggak paparin HP ke dia. Understand or not? Di Amerika disuruh tanda tangan. Yes Bu, benar. Benar. Kalau nggak mau baca buku, baca beliau punya YouTube channel. Itu setiap minggu dia kasih cara-cara supaya orang parents yang sibuk itu gimana cara mengatur waktu dengan baik. Di Amerika, mereka ketika sewa hire maid, mereka suruh tanda tangan dulu. I give you bonus, misalnya berapa $, gajimu lebih tinggi kalau kamu nggak main HP di rumahku, nggak kasih HP dan sebagainya. Nah, untuk kakek nenek, I give up. Totally give up. Ada yang mau jawab nggak? Oh, bukan susah lagi. Ya, kita doa deh. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan gimana caranya supaya kakek nenek nggak kasih ke anak-anak kita dan sebagainya. Saya udah, Bu Mini. Yes. Selamat pagi Pak Edi. Pagi. Ya, saya mau menanyakan, bagaimana dengan tuntutan sekolah yang zaman sekarang juga semuanya menggunakan aplikasi di laptop ya. Jadi seperti anak saya itu mulai kelas 4 SD itu sudah diwajibkan membawa laptop ke sekolah. Semua materi dari sekolahan itu dimasukkan ke dalam suatu aplikasi namanya eLearn. Jadi anak-anak semua harus buka materinya dari laptop, bahkan ulangan, tes semua dari laptop. Terus kalau anak saya di rumah itu saya batasin, terus dia bilang, "Mami, aku harus belajar, materinya ada di laptop." Bahkan kadang saya sampai nge-printin sendiri supaya dia nggak usah harus buka laptop ya kan belajar. Cuma memang nggak bisa dihindarkan lagi ya Pak. Memang kayak tuntutan zaman sekarang ya. Terus yang SMA juga semua dia research semua lewat, dia carinya dari laptop kan, dari internet itu. Nah itu bagaimana menyikapinya dengan tuntutan zaman sekarang yang sudah berubah juga ya. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya anak sudah terlanjur addicted, itu kita jadi orang tua harus bagaimana? Soalnya terus terang anak saya mulai addicted itu sejak COVID, karena COVID itu kan harus online school. Itu anak saya yang pertama mulai kelas 5 SD, saya merasa perubahannya memang luar biasa. Sejak dia pegang laptop, anak online school, dia terus alasannya selalu pakai, aku harus belajar dari ini, semua materi dari internet. Nah, akhirnya saya juga nggak bisa, tapi saya juga nggak tahu dia bukanya benar-benar belajar atau buka yang lain, karena kan kita nggak mungkin ngawasin 24 jam ya, soalnya dia ngapain aja, buka apa aja kan, dia scrolling apa aja, kita nggak bisa tahu. Nah, bagaimana Pak kira-kira? Terima kasih. Baik, thank you. Dengan Bu siapa? Sonya. Bu Sonya, terima kasih ya. Tadi Bu Sonya luar biasa. Beliau printin sendiri, kasih anaknya dan sebagainya. Pertama, saya tadi udah bilang, saya anti attack. Sebelum Indonesia masuk Chromebook, saya termasuk orang yang mau ambil teknologi paling depan dulu. Saya termasuk orang itu. Sebelum Chromebook masuk Indonesia, saya cari duluan. Ingat kan saya homeschooling kan ya, saya beli Chromebook untuk Benaya, saya cari di Indonesia semua nggak ada. Di Glodok saya tanya, kenapa nggak ada ya? Pemerintah belum masukin. Oke, saya beli dari Australia dan sebagainya. Saya kasih main Benaya, app, belajar. Yang kedua Benaya 5 app, si Audrey 3 app, si Deo 0 app. Ternyata si Deo yang membacanya lebih cepat dari Benaya dan Audrey. Dan Deo lebih pintar dari yang lain. So, AdPack sesuai dengan riset 10 tahun ini tidak ada hasil.
Salah. Hasilnya turun. PISA nilainya hancur seluruh dunia. OEDC juga nilai-nilai anak-anak kita semuanya hancur. Swedia dan Norwegia ternyata melakukan eksperimen 15 tahun lalu tentang EdTech. Mereka udah yakinin 2022 mereka sudah tidak pegang itu semua lagi. Mereka kembali ke pen and paper. Swedia tahun ini juga bilang bahwa SD, SMP, TK, SD di sekolah zero EdTech, nggak ada lagi. But Indonesia selalu telat. Jadi yang dilakukan ibu, kumpulin busonya, kumpulin teman-teman beberapa 5-10 teman yang sudah sepakat dengan ibu, tulis surat ke sekolah. Kami berlima akan menjaga anak-anak kami meminimalisasikan EdTech. Apa yang tadi PR. Kalau bisa nggak ada, kami opt-out untuk hal itu. Di Amerika sudah ada surat-suratnya, ada ribuan. Nanti saya kasih kalau ke belakang surat-surat itu template-nya di mana dan sebagainya. Itu harus dilakukan. Jangan give up dengan sekolah karena sekolah pun kejepit. Kalau dia nggak melakukan EdTech, semua murid-muridnya ke sekolah-sekolah lain. Jadi sekolah, parents, anak-anak kerjasama. Kenapa? Karena korbannya itu anak-anak kita. Kasihan. Pertama nggak ada gunanya. Karena sekarang kalau you kasih lagi dia akan pakai AI sekarang. Percuma. AI justru menghancurkan otaknya. MIT Research sudah bilang bahwa anak yang pakai AI nggak kerja otaknya. Coba aja pakai AI sekarang, kalian pasti Alzheimer. Nggak bisa nulis satu paper aja nggak bisa. Menjawab nggak busonya. Tadi ada 2 pertanyaan ya. Oh, terlalu edit. Sesi kedua. Tapi nanti saya akan keras di sesi kedua. Sebelum kalian siap-siap dulu ke WC, minum dikit karena sesi 2 so hot. Sangat. I will all out di sesi kedua tentang detox dan pornografi. Sudah, Bu Midi? Sudah. Apa? Oh, masih ada satu pertanyaan lagi ya. Nanti kalau yang nggak dapat, nanti saya akan stay di akhir. Selamat pagi. Saya Ferry. Pak Ferry. Saya punya 2 putri, 14 dan 10 tahun. Yang saya mau tanya, kan kalau dari tadi saya lihat kita lihat negatifnya dari gadget, dari sosmed ya. Sebenarnya kan kalau kayak koin kita lihat ada 2 sisi lah. Dan sebenarnya dari teknologi ini juga pasti ada 2 sisi, ada positif, negatifnya. Nah, apakah nanti ada sisi tentang positifnya gimana kita dengan wise nyikapin gadget ini, teknologi ini, karena kita hidup di zaman ini kan, kita nggak mungkin menghindar balik ke zaman batu lagi gitu ya. Jadi ya gimana kita nyikapin ini dengan wise, anak-anak bisa bertumbuh maksimal gitu, kita sebagai orang tua juga bisa bimbing mereka. Ya itu sih Pak, lebih ke itu aja maksudnya. Ya buat saya kita nggak bisa hindari ini perubahan. Perubahan kita mesti hadapi. Gitu. Baik Pak Ferry, salah total. So kita bukan hindarin, kita hancurkan. Pertama, kita bisa ngajarin dolphin, kera, programming tingkat gampang. Kalau kalian kasih anak kalian coding sejak TK, SD, fokus mereka hancur, empati mereka hancur. Yang menang nanti ketika mereka kerja dan kuliah adalah anak yang bisa fokus. Yang terbelakang, yang kalah, yang tidak mendapat beasiswa adalah anak yang tidak fokus. Karena dikasih screen, teknologi, dan sebagainya. Paham ya? Oke. Kedua, AI, ada yang namanya AI Nero, ada yang namanya AI yang parah, luar biasa. Yang AI Nero, Bapak kalau kerja, semuanya kita kerja harus pakai, harus pelajarin. Saya setuju di sisi itu, tapi yang tadi saya bilang salah itu adalah Bapak bilang nggak bisa dihindari. Saya bilang hancurkan, stopin untuk semua gadget EdTech, semua pembelajaran gamifikasi, Duolingo, apapun yang ada gamifikasinya untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Putri Bapak 10 dan 14, don't give them. Karena you mau belajar apa? Dulu kita mau belajar coding mati-matian 1000 jam. Sekarang 30 detik, I can do better than you. Buat apa hancurin 1000 jam anak Bapak dengan suruh belajar? For what? Paham? Kedua, saya belajar mati-matian Adobe Affinity Design. Seminggu ini saya pakai Canva. Lebih cepat lagi. Buat apa? Kita nggak tahu. Ketiga, kita nggak tahu nanti putri-putri Bapak 5 tahun, 10 tahun lagi teknologinya seperti apa. Dan
Saya yakin kalau Bapak ngajarin dia dengan benar, pakai buku, research-nya dengan baik, nanti ketika teknologi baru 10 tahun lagi, dia akan rangkum itu, belajar itu secepat kilat. Luar biasa. Jangan takut ketinggalan. Don't be FOMO di sana. Tapi untuk anak-anak SMP SMA, masa nggak boleh research? Tadi Bu Sonya research, Pak Ferry anaknya research. Jangan pakai gadget, jangan pakai laptop. Research-nya harus di ruang keluarga, harus pakai PC. Research, do it, pakai Google. Tapi AI no ya. AI no untuk SD. Kalau SMP dia mau AI sudah boleh. Itu namanya Naro AI yang membantu kita. Tapi yang jahatnya AI saya nggak bahas di sini. Untuk EdTech saya nggak akan bahas. Untuk positifnya sosial media dan sebagainya saya nggak akan bahas di sini. Kita bahas yang ini dulu. Tapi saya pengen satu sesi ya kita akan bahas untuk EdTech di sekolah. Saya akan benar-benar all in di sana. Tapi not today. Pak Ferry, thank you. Bu Mini, reflectionnya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, cukup padat. Kita akan melakukan apa yang dinamakan oleh reflection. Reflection artinya perenungan. Jadi apa yang